diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hilmi Abu Najah, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ariel Munah yang biasa dipanggil Ibu Munah ya, atau Bu Munah. Beliau merupakan guru IPAS SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Helmi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Sudah siang tapi kita masih tetap semangat Bu. Insya Allah tetap semangat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali nih Bu Munah sudah berkenan diundang ke sini ya untuk istilahnya ya diskusi ngobrol dengan saya. Iya. Pada kesempatan kali ini tujuan saya mengundang Ibu Munah yaitu melakukan atau mengadakan kegiatan pra-observasi yang sebelum nantinya saya akan mengamati atau mengobservasi proses jalannya pembelajaran IPAS, Ibu. Ya sering sekali kita sebut supervisi seperti itu nih, supervisi kelas ya atau supervisi akademik seperti itu. Adapun tujuan diadakan kegiatan supervisi kelas atau observasi ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran IPAS yang Bu Munah lakukan, dan tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar nantinya Bu Munah lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran IPAS berkualitas dan berpusat pada murid tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya langsung saja Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan kepada Bu Munah. Langsung saja pertanyaan yang pertama Bu. Pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Pertama terkait tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan kita supervisi nanti? Terima kasih Pak Helmi. Saya akan mencoba menjawab nih. Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang insya Allah akan besok saya laksanakan, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Karena memang pembelajaran besok adalah proyek, jadi kami memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama pastinya siswa mampu berkolaborasi. Berkolaborasi untuk apa? Merancang proyek penelitian yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian setelah merancang proyek penelitian itu, yang kedua tujuannya adalah dapat menganalisis data. Jadi setelah proyek dirancang sesuai, kemudian mereka analisis apakah yang mampu membuat keberhasilan dari proyek yang mereka lakukan. Betul. Nah, setelah menganalisis, yang ketiga adalah tujuan pembelajarannya yaitu mampu menyimpulkan. Betul. Jadi kesimpulan apa? Faktor-faktor apa saja yang membuat proyek ini berhasil atau faktor-faktor apa yang dapat menghambat. Setelah dibuat kesimpulan, pastinya dibuat laporan Pak Helmi. Nah, sehingga mereka juga harus mampu mempresentasikannya di kelas. Seperti itu. Luar biasa skema dari Ibu Munah nih. Lanjut Bu, saya ingin tanya juga ini terkait dengan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Munah pada observasi besok. Karena pembelajaran besok kita adanya proyek nih Pak, betul. Jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan ke statistik yaitu mengenai keterampilan. Ya, keterampilan itu pastinya di sini ada keterampilan ilmiah, yaitu apa? Pembuatan laporan dari proyek yang mereka sudah lakukan. Selain itu, dilanjutkan dengan presentasi. Ketika presentasi kan berarti mereka melatih keterampilan public speaking. Dan insya Allah keterampilan itu insya Allah akan bermanfaat nanti baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi selain membuat proyeknya, anak juga harus terampil dalam pembuatan laporan dan presentasi. Betul sekali. Luar biasa nih. Pertanyaan yang ketiga Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Bu Munah bisa terkait strategi pembelajaran atau mungkin model pembelajaran atau maupun metode pembelajaran?
karena besok memang proyek nih Pak, proyek, jadi pastinya kita menggunakan model pembelajaran PJBL, proyek based learning, betul. Sehingga anak-anak akan lebih menambah pengetahuannya dengan melaksanakan proyek seperti itu. Luar biasa, project gitu. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya Bu, atau yang keempat, jika dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah kegiatan pembelajaran yang akan Bu Muna laksanakan besok sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah sudah Pak Helmi. Di sini proyek yang akan kami laksanakan dengan peserta didik yaitu pembuatan alat sederhana pembangkit listrik tenaga sumber energi alternatif. Seperti itu. Di sini saya membebaskan anak-anak, membebaskan murid untuk memilih mereka akan membuat pembangkit listrik berdasarkan sumber energi apa. Di sini apakah mau dari kincir air, berarti sumber energi alternatifnya dari air, kincir angin berarti dari angin, kemudian juga bisa panel surya, itu berarti sumbernya dari matahari. Jadi otomatis karena memang pembuatan proyeknya juga berbeda-beda dan sesuai dengan keinginan mereka untuk mempelajari yang mana, insya Allah sudah diferensiasi seperti itu. Sangat melayani kemampuan minat dan bakat. Betul. Luar biasa. Nah, berikutnya penuh jauh nih. Pertanyaan berikutnya nomor 5, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan besok? Media pembelajaran seperti halnya pembelajaran sebelum-sebelumnya, pastinya kami sudah menyiapkan modul ajar nih, pasti itu modul ajar sudah, kemudian adanya PowerPoint juga kami sudah siapkan, kemudian juga video-video Pak. Jadi karena memang di sini berdiferensiasi konten, jadi kami pun menyiapkan beberapa video kaitannya pembuatan proyek. Apa yang mau mereka buat, apakah itu PLTA kincir air, PLTA kincir angin, ataupun PLTS. Luar biasa ya Bu, berarti memang sudah project ini juga sudah diferensiasi nih. Insya Allah sudah. Kira-kira Bu, kapan akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah disusun ini? Untuk pelaksanaannya adalah besok nih Pak Helmi, hari Kamis di kelas 10 TEI. Kelas 10 TEI. Jam ke-5 sampai jam ke-10. Alhamdulillah pasnya ini agak nyambung nih, karena TEI juga berkaitan dengan listrik. Betul, alhamdulillah. Jadi harusnya mereka lebih menguasai lagi. Betul, sudah punya dasar. Jadi besok di mungkin Kamis Bu, Kamis jam ke 5 sampai ke 10. Insya Allah besok jam 5.10 saya akan datang ke kelasnya Bu Muna untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan mengobservasi atau mensupervisi pembelajaran yang Bu Muna lakukan dan mencatat beberapa hal yang mungkin yang mungkin menjadi catatan tersendiri lah Bu. Beberapa hal yang sesuai dengan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak dan setelah observasi besok saya juga ingin minta waktu Ibu Muna untuk waktunya kembali untuk berdiskusi mengenai pasca Bu. Jadi hari ini saya melakukan besok saya izinkan saya untuk observasi. Setelah observasi minta waktunya Ibu Muna lagi untuk melakukan diskusi atau melakukan obrolan seperti ini lagi Bu. Pasca yang insya Allah sudah dijadwalkan pada tanggal 7 November. Siap. Seperti itu. Insya Allah berkenan gitu. Insya Allah siap. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, pertanyaan terakhir Bu. Siap. Apa yang Bu Muna dapat simpulkan dari kegiatan pra-observasi ini? Alhamdulillah nih Pak Helmi, dengan adanya pra-observasi ini pastinya saya lebih prepare lagi. Saya akan lebih siap lagi. Saya sudah meneliti kembali apakah media kemudian model pembelajarannya sudah siap atau belum. Tapi insya Allah sudah siap semuanya dan saya yakin pembelajaran yang akan dilakukan besok adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga pastinya berpusat pada murid. Luar biasa Bu Muna ini, ibu guru hebat luar biasa.
Kiranya hanya itu Bu yang pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Muna. Semoga Ibu Muna sehat selalu. Amin. Terima kasih. Kemudian semangat selalu Ibu. Selalu siang-siang besok mungkin melakukan aktivitas seperti biasa, melaksanakan tugas. Tetap semangat Bu Muna. Sehat-sehat terus. Sampai jumpa besok. Izinkan saya untuk melaksanakan supervisi atau observasi ini. Sehat-sehat terus Muna. Terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dulu ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafiq, Ya Rafiq, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir. Insya Allah senang sekali ya. Anak-anak kelas 10 1 sehat semuanya. Tadi berangkatnya gimana perasaannya? Ada yang tidak pamitan sama orang tua? Tidak, Bu. Oke, ada yang berantem sama kakak adik? Udah sarapan semua? Alhamdulillah. Oke, bangun pagi apa yang biasa dilakukan? Kiki habis itu sholat apa tidak? Sholat itu wajib. Habis sholat terus siap mandi. Jadi aktivitas yang harus kalian lakukan tiap hari adalah bangun tidur, paginya merapikan tempat tidur, sholat, mandi, sarapan, jangan lupa pamitan sama orang tua. Itulah yang akan apa? Membuat kalian full energi. Jadi kalian berangkat sekolah itu sudah full, baik itu hatinya di sini ya, baik itu hati, pikiran maupun jasmani. Oke, itu adalah satu. Jadi kalian setiap melangkah menuju sekolah, kalian semangat dan di sekolah juga harus semangat. Teman-temannya. Ketemu pelajaran IPAS. Hari ini kita mau apa? Praktek apa? Pembuatan ada yang pinggir air, ada yang nah, pembelajaran kali ini pastinya ada tujuannya. Yang pertama, kalian dengan adanya proyek ini, kalian mampu berkolaborasi untuk merancang, untuk mendesain apa? Proyek yang
kincir angin rancangannya seperti apa, dan kincir air juga rancangannya nanti kalian bisa melakukan. Yang kedua, setelah bisa merancang, kalian harus bisa apa? Menganalisis data. Oh, yang membuat listrik itu mengalir atau membuat nyala sebuah lampu itu apa saja sih penyebabnya? Oh, ada yang tidak nyala, berarti kenapa? Itu kalian bisa menganalisis. Yang ketiga, pastinya akan hasil analisis itu dituangkan kemana? Laporan. Kalian bisa bikin laporan. Setelah laporan selesai, apa yang kalian lakukan di depan? Adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya hari ini sudah berangkat semuanya? Sudah. Sakit? Tidak. Bapak nanti kita dua, tiga, empat, oke. Oke, 17 berarti 34. Badan apa sehat? Kemarin sakit? Iya. Sakit apa? Meriang. Meriang salah satunya kenapa? Karena masuk angin, karena makannya telat, karena makannya tidak dijaga, makanya proses itu bikin apa? Oke, jadi kita harus selalu jaga kesehatan. Oke, dah. Untuk peralatan praktek sudah disiapkan semuanya? Akan kalian membentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi.
Ini proyek sudah selesai. Maka kesimpulan yang kita ambil yaitu apa aja? Energi listrik itu dapat dihasilkan oleh apa? Air. Angin dan oleh matahari. Jadi kita wajib memanfaatkan apa sumber energi yang dapat diperbarui untuk dapat menghasilkan apa energi yang memang selalu dibutuhkan sehari-hari. Jadi setelah ini kalian jangan berhenti untuk mengembangkan apa saja yang memang bisa kalian kembangkan di rumah. Seperti itu ya. Alhamdulillah untuk LKPD silakan diselesaikan di rumah. Minggu depan kita siapkan untuk presentasi. Bagaimana saya hari ini membahagiakan? Oke, pelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu. Alhamdulillah kalian bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Hilmi Abdul Raja, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Saya masih ditemani oleh Bu Ariel Muna dan juga pengajar praktek yang mestinya Pak Priyo Patmono, namun beliau berhalangan dikarenakan sedang melakukan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah di Surakarta, dan penggantinya yaitu Bu Inayatul. Assalamualaikum Bu Muna. Assalamualaikum Bu. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada Ibu Ariel Muna atau Bu Muna, yang langsung akan diamati oleh beliau Bu Inayatul sebagai pengajar prakteknya. Oke, tujuan dari pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Ariel Muna lakukan yang kemarin saya observasi. Jadi istilahnya mengevaluasi apakah sudah sesuai atau belum berdasarkan modul-modul yang sudah saya pelajari di jadikan guru penggerak angkatan 11. Langsung saja Bu Muna. Siap Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan percakapan pasca ini sesuai dengan janji kita sebelumnya Ibu, kita sudah melakukan pra-observasi, sudah melakukan observasi, dan insya Allah ini langkah yang ketiga yaitu pasca observasi. Dan alhamdulillah di sini kita sudah dimulai oleh Bu Inayatul, kita langsung mengamati jalannya pasca observasi. Langsung saja Ibu, yang pertama. Baik Bu, bagaimana perasaan Bu Muna ketika kemarin saya observasi di kelas pada tanggal 25 Oktober 2005 kemarin? Alhamdulillah Pak Kami observasi sudah kita laksanakan di Pak Kami di tanggal 25 Oktober di kelas UTE. Pastinya saya merasa lega. Merasa lega
ada, walaupun sebelumnya ya pasti deg-degan ya, deg-degan, terus tantangan lah, ini tantangan. Alhamdulillah sudah terlewati, dan terima kasih sekali sudah berbagi ilmu ini. Alhamdulillah ya Bu, padahal setiap hari mengajar ya, tapi kalau diobservasi tetap aja ada rasa. Betul, sebenarnya kegiatan observasi itu adalah kegiatan rutin. Nah, semesteran di observasi guru senior ini, tetapi ini sama Pak Helmi dan ini menjadi tantangan bahwa saya harus melakukan yang terbaik lagi. Masya Allah, luar biasa. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu, apa area pengembangan yang sudah Bu lakukan dalam kelas situasi kemarin? Nih, kebetulan karena memang kemarin adalah pembelajaran proyek kami, jadi area pengembangan yang saya lakukan pertama itu pastinya adalah keterampilan, keterampilan baik itu proyek maupun keterampilan ilmiah. Selanjutnya yang kedua yaitu pengetahuan Pak Helmi, karena dengan melaksanakan proyek pasti mereka akan menganalisis data dan mengisi KKPD. Kemudian area yang ketiga pastinya adalah sikap atau attitude mereka dalam melaksanakan proyek. Penting juga nih Bu. Penting sekali. Tidak sekedar transfer ilmu. Betul. Ya, pertanyaan yang berikutnya Bu, sejauh mana area pengembangan itu sudah Bu lakukan dalam kelas? Apakah area pengembangan tersebut bisa dikatakan rutin? Alhamdulillah untuk area pengembangan yang diplanningkan saya, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Menurut saya nih Pak Helmi, dibuktikan dengan adanya hasil produk yang baik, kemudian komunikatif antar siswa seperti itu, kemudian manajemen waktu yang baik juga, jadi disediakan waktu tertentu dan mereka dapat menyelesaikan. Jika dikatakan berhasil Bu, jika ini berhasil, kira-kira kalau di skala tentang 1-10 kira-kira berhasilnya berapa ini? Nih, untuk keberhasilannya pastinya insya Allah saya menilai sendiri nih Pak. Ini sekitar 80 atau 90 lah Pak. Karena saya sudah mempersiapkan dengan baik insya Allah ini, dan saya juga dalam pelaksanaan juga sudah berusaha untuk totalitas ini, tapi tetap setiap apa yang dilakukan pasti ada lah ketidaksempurnaan itu ya, kasih jadi kasih tentang kekurangan. Kekurangan juga dari faktor dari human error atau alat dan bahan. Tapi saya yang akan tanyakan ini bukan berkaitan dengan kelemahan itu, tapi kekuatan. Apa kekuatan dari dalam diri Pumula yang Pumula tunjukkan dari dalam soal kelapa tadi, kira-kira mau terjadi? Pastinya mengapa saya memberikan nilai 80-90 untuk pembelajaran yang saya lakukan itu karena memang saya sudah mempersiapkannya. Pertama pastinya persiapan yang sebaik mungkin untuk pembelajaran, kemudian yang kedua adalah saya ingin menerapkan yang ilmu diferensiasi baik itu diferensiasi konten maupun produk itu diterapkan pada siswa, kemudian juga pastinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu tidak hanya satu pihak tapi dua belah pihak. Jadi kita sama-sama enjoy dalam belajar. Itu motivasi saya untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Dalam kemarin observasi Bu, apakah ada kendala saat Pumula ingin mencapai area pengembangan tersebut? Pasti ada Pak, pasti ada ini, yaitu anak-anak tidak semua aktif Pak. Di dalam kelompok pasti ada aja satu dua anak yang memang mungkin mengandalkan temannya. Jadi ada anak-anak yang memang sudah jago nih, saya nggak usah lah seperti itu. Jadi mereka kurang aktif seperti itu dalam prakteknya. Kira-kira selain hal tersebut, apakah ada kendala lain selain mungkin dari tadi menyampaikan untuk aktifan anak gitu. keadaan? Oke. Ya, selain itu juga keadaan istilahnya terkadang kan anak memang kendala dari rumah mungkin ya. Jadi pas saat itu lagi posisi tidak On fire? yes, betul. Kenapa setiap
pembelajaran saya menanyakan keadaan dari rumah. Iya betul, karena apa? Ketika mereka posisinya dari rumah sudah semangat, maka di kelas, di sekolah itu juga semangat. Nah, terkadang Pak Iwi betul sekali, itu kadang ada anak yang memang dari rumah itu kurang full energinya, jadi sampai di kelas juga kurang full. tidak hadir di kelas ini. Betul. Karena menurut saya umur ini saya mengamati betul ketika panjenengan memulai di awal itu terasa sekali untuk emosional sosialnya, dari panjenengan menanyakan apa, menanyakan bagaimana tadi cara sekolah dan sebagainya, itu luar biasa sekali Bu. Nah kira-kira Bu, dari kata-kata tersebut apa solusi dari yang Bu rancang, dari apa namanya solusi yang ditawarkan dari kata-kata tersebut? Nah, karena ketidakaktifan itu kan kemungkinan yang pertama ada kesadaran diri yang kurang nih dari anak atas tanggung jawabnya. Atau yang kedua memang ada keadaan yang menyebabkan mereka seperti itu. Jadi langkah yang saya lakukan yaitu memanggil 1-2 anak tersebut yang kurang aktif dalam beberapa kelompok itu untuk ceritanya seperti pengayaan gitu, pengayaan. Jadi diberikan motivasi yang pertama pastinya, motivasi bahwa semua murid itu punya kemampuan yang sama. Itu. Terus yang kedua adalah sama-sama memiliki tanggung jawab untuk berkolaborasi untuk mensukseskan kelompok. Dan yang ketiga pastinya adalah motivasi bahwa semua masalah, jika mereka ada masalah nih, ditanyakan semua masalah itu ada pasti ada solusinya. Sebisa mungkin mereka menikmati apa yang sedang ada di dalam pembelajaran itu. Jadi justru ketika ada masalah di rumah, justru solusinya ada di sekolah. Seperti itu. Jadi mereka bisa melupakan, misalnya ada masalah, bisa dilupakan dengan aktif belajar di sekolah. Seperti itu. Kemudian juga ditambahin yang kedua adalah saya ingin menyampaikan ke kelompoknya bahwa berbagi peran itu penting. Berbagi peran itu penting. Mungkin di sini bisa untuk saya sendiri akan saya mendata lebih siapa saja sih yang punya gaya belajar video. Jadi mereka melihat visual nih Pak, melihat visual, melihat video dan seperti. Terkadang ada anak yang sukses belajar yang hitung-hitungan, belajar teori, tetapi ketika praktek mereka nggak bisa. Nah, di sinilah peran pentingnya pembagian peran. Jadi mungkin yang gaya belajarnya adalah kinestetik, bagian prakteknya. Kemudian yang visual itu mereka yang menganalisis data. Dan yang bagian audio mungkin bagian dokumentasi. Jadi mereka tercover semuanya sesuai punya belajarnya. Dari solusi, dari rencana solusi yang tadi mulai tawarkan, kira-kira ukuran keberhasilannya itu gimana? Nih, pastinya ukuran keberhasilan adalah ketika murid bisa enjoy melaksanakan pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua adalah terciptanya hasil produk yang sesuai dengan prosedur langkah-langkahnya, seperti itu. Kemudian juga ketika kesadaran kompetensi sosial emosionalnya juga tersampaikan. Jadi itu alhamdulillah itu sebagai indikator keberhasilan dari pembelajaran. Kira-kira Bu, untuk keberhasilan itu butuh waktu berapa lama Bu untuk merancang? Untuk tindak lanjut dari kekurangan yang sudah terjadi kemarin, ini insya Allah kami persiapan. Kalau kemarin itu bab ketiga nih Pak, nah jadi ini insya Allah paling tidak minggu depan untuk selanjutnya bab keempat. Kira-kira siapa saja yang melibatkan untuk keberhasilan rencana pembuatan? Pastinya adalah akan sejawat dulu Pak Fermi, sesama guru IPAS kita adakan kolaborasi, komunikasi, sharing dan sharing. Kemudian juga akan yang tidak sejawat tetapi dalam satu sekolah terkadang mempunyai metode atau model pembelajaran yang bisa kita ATM
seperti itu. Selain itu juga alhamdulillah saya juga aktif di MGMP IPAS SMK Kabupaten Purbalingga, jadi dapat belajar dari teman-teman di teman-teman IPAS 1 Kabupaten Purbalingga, dan alhamdulillah lagi Pak Helmi, saya juga masuk grup WA guru MGMP IPAS Jawa Tengah. Barangkali mulai bisa pengurus. Nih, kalau yang di MGMP IPAS saya jadi anggota sumber daya manusianya. Tapi ya itu cuma anggota nih Pak. Luar biasa, Bu. Tapi saya usahakan. Dan ketika ada grup WA se-Jawa Tengah itu sangat membantu karena banyak sekali informasi ini, sharing-sharing praktek yang buat. Kemudian Bu, apa komitmen Bumuna dalam melaksanakan pengajian? Komitmennya saya pastinya tujuan pembelajaran yang saya laksanakan itu adalah satu, pastinya adalah terpusat pada murid dan baik. Jadi apa yang saya sampaikan yaitu agar murid bisa mendapatkan haknya, belajarnya, tidak hanya secara materi akademik, tetapi juga materi sosial, emosional, kemudian juga pembelajaran kehidupan ya. Makanya di sini saya sering di sela-sela pembelajaran saya cerita tentang kehidupan gitu, karena memang kita perlu belajar juga dan jangan sampai tugas kita sebagai guru dapat digantikan oleh Google Pak. Mungkin. Nah salah satu pembedanya ya itu. Mungkin betul sekali. Luar biasa, luar biasa Bu, ini jawaban-jawaban dari Bu Muna lebih berbobot Bu dibanding saya ini. Kira-kira Bu, apa kesimpulan yang Bu Muna dapatkan setelah percakapan ini? Alhamdulillah dengan adanya percakapan tentang observasi dan pasca observasi yang kita lakukan dengan Pak Helmi, saya merasakan sangat terbantu, banyak ilmu yang sudah di-sharingkan sama Pak Helmi. Terima kasih Pak Helmi, pastinya banyak masukan-masukan juga yang bisa memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi dalam belajar. Assalamualaikum. Kira-kira kapan nih kita ketemu lagi Pak, ngobrolin lagi nih pas kamu mungkin sudah seperti ini nih. Tadi kan Bu sudah menyampaikan juga minggu depan sudah akan mulai tindak lanjutnya. Kita bisa ngobrol lagi kapan tuh? Kapan saja bisa nih. Karena saya tertarik nih, saya tertarik dengan perkembangan nanti setelah Bu sudah mengajarkan sesuatu action nih. Nanti saya juga sangat senang tuh kalau Bu bisa bercerita, karena saya dari PK, dari sosialnya itu melihat Bu yang sangat membangun KSE, padahal di mapelnya pas itu luar biasa. Saya melihat dari observasinya juga itu kan sangat terbangun KSE-nya, karena juga sangat happy. Saya juga pengen tahu proses seperti apa. Siap saja. Terima kasih banyak Bu Muna untuk jawaban-jawabannya, luar biasa. Ini saya sehat selalu, semoga kita dapat ketemu lagi percakapan berbagi ilmu seperti ini lagi. Terima kasih. Ya demikian percakapan pas observasi saya dengan Bu Muna. Kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk Bu Hidayatullah sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau menanggapi pas observasi yang kami lakukan dengan Bu Muna. Kepada Bu Hidayatullah kesempatan saya silakan. Terima kasih Pak Helmi, Bu Najah dan Bu Arina Muna Saya berikan apresiasi sudah melakukan rangkaian supervisi akademik dengan baik. Tadi saya sudah melihat dari video pra observasi, kemudian video observasi, dan sekarang saya menyaksikan langsung percakapan pasca observasinya. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Helmi sudah memberikan pertanyaan berbobot yang memancing, menggali apa yang ada dalam diri Bu Arina Muna, sehingga tanpa harus memberikan solusi Pak Helmi, tapi Bu Arina Muna menemukan sendiri solusinya dari apa yang permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk urutannya dari supervisi juga sudah betul, sudah baik. Kemudian sampai ke pengembangan diri juga sudah dilakukan. Tadi di awal percakapan pasca observasi sudah Pak Helmi sudah menyatakan
sudah sampai di rating berapa dari 1 sampai 10. Tapi itu sudah menunjukkan berapa ketercapaian. Pasti di PLAT juga sudah tadi disebutkan ada peningkatan gitu Pak. Nah, harus ada peningkatan gitu harusnya memang ya Pak. Betul sekali. Biasanya kalau coach itu cenderung kadang-kadang itu masih terbawa memberikan solusi, tapi Pak Helmi sudah hanya memberikan pertanyaan, kemudian Bumuna bisa menggali sendiri dari dalam potensi dirinya sendiri. Terus selanjutkan, nah dengan seperti ini kan jadi supervisi akademik bukan lagi hal yang menakutkan bagi guru. Jadi kita tentukan area yang akan pengembangannya akan diobservasi, kemudian observasi dan dipaskannya akan dibahas bersama apakah sebentar sampai atau tidak. Terus lanjutkan saja praktik baiknya Pak Helmi. Bumuna juga nih. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan di aksi nyata modul 2.3. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.